Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi bini'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, senang sekali pemirsa kembali kami menyapa Anda dalam program acara persembahan TVRI Sulawesi Tengah, yaitu program acara Mutiara Hikmah. Dan insya Allah program acara Mutiara Hikmah ini akan menambah munajah dan takarub kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, alhamdulillah telah hadir di studio kami insya Allah narasumber yang akan membawakan materi kita pada sore hari ini di program acara Mutiara Hikmah, yaitu Al-Ustadz Al-Mukarram Ustadz Habib Ali Zainal Abidin Al-Habsyi SH.MA. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam. Ya, sehat-sehat Habib. Alhamdulillah. Ya, baik, terima kasih telah hadir di studio kami. Beliau merupakan dosen Universitas Al-Khairat Unisa Palu. Dan juga telah hadir di studio kami ibu-ibu dari Majelis Taklim Permata Khairul Ummah Kelurahan Lolu Selatan, Kecamatan Palu Timur. Assalamualaikum ibu-ibu. Oh iya, baik. Sehat-sehat ibu-ibu? Baik, terima kasih ibu-ibu telah hadir di studio kami. Dan kami juga membuka line telepon di 0451 452 414 bagi pemirsa yang ada di rumah yang ingin berinteraktif dengan Ustadz atau ingin bertanya pada materi kita sore hari ini di program acara Mutiara Hikmah persembahan TVRI Sulawesi Tengah. Kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, tema kita pada sore hari ini di program acara Mutiara Hikmah persembahan TVRI Sulawesi Tengah yaitu tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai uswatun hasanah. Allah Subhanahu Wa Taala mengutus Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai nabi dan rasul, memperbaiki akhlak manusia sekaligus menjadi uswatun hasanah atau suri teladan yang baik bagi umatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, yang artinya sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri teladan yang baik bagimu. Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat 21. Dan untuk mengkajinya lebih dalam lagi materi kita pada sore hari ini, langsung saja kita persilakan kepada Al-Ustadz Al-Mukarram Ustadz Habib Ali Zainal Abidin Al-Habsyi SH.MA untuk memberikan tausiah. Kepada Habib, tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada sore hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita kesehatan, keafiatan, nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini, di tempat yang penuh berkah ini dengan keadaan sehat walafiat. Nikmat ini harus selalu kita syukuri. Karena barang siapa yang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menambah nikmatnya tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an, La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian mensyukuri nikmatku maka aku akan tambah, kata Allah, maka jika kalian mengkufurinya sungguh azabku sangatlah pedih. Salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan, sampaikan, kirimkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik dan alaihi. kepada keluarganya dan para sahabatnya dan umat beliau hingga akhir zaman nanti. Amin ya rabbal. Yang saya hormati dan yang saya muliakan Ustadz Bambang. Baik Habib. Yang saya hormati, yang saya muliakan ibu-ibu Majelis Taklim Permata Khairul Ummah. Yang saya hormati dan yang saya muliakan pemirsa TVRI Sulawesi Tengah dimanapun kalian berada. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada ibu-ibu Majelis Taklim Permata Khairul Ummah dan pemirsa TVRI Sulawesi Tengah dimanapun berada keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya Allah. Tema kita pada sore hari ini adalah bagaimana kita menjadikan Rasulullah SAW sebagai uswatun hasanah. Sebagaimana disebutkan tadi oleh Ustadz Bambang dalam ayat Al-Quran,
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sesungguhnya telah ada bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam budi pekerti yang luhur, suri tauladan yang baik bagi kalian dan bagi siapa yang menginginkan Allah dan hari akhir. Banyak sekali contoh-contoh suri tauladan yang bisa kita contohi dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Rasulullah itu adalah insanun, seorang manusia hurrun yang merdeka, yang selamat dari kerusaknya kedua orang tuanya. Kemudian diwahyukan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan risalah kenabian kepada umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena itu banyak sekali contoh-contoh akhlak-akhlak mulia yang kita bisa ikuti dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik dari perkataan atau perbuatan atau takrir baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari perbuatan beliau banyak sekali. Kita bisa lihat kisah-kisah seperti kedermawanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikisahkan ada seseorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kambing. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Berikanlah dia kambing di antara dua gunung." Kemudian orang tersebut pulang kepada kaumnya dengan rasa senang dan mengatakan kepada kaumnya, "Wahai kaumku, masuklah Islamlah kalian. Karena sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan harta kepada kita dengan harta yang tidak akan takut miskin." Kemudian banyak sekali dikisahkan tentang kedermawanan Rasulullah, bagaimana Rasulullah itu sangat dermawan sekali, apalagi di bulan Ramadan. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak segan-segan untuk memberikan semua hartanya kepada sahabat-sahabatnya dan orang-orang yang membutuhkan. Kemudian bisa kita teladani juga dari akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana lemah lembutnya Nabi. Dikisahkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup, beliau selalu memberikan makan kepada seorang Yahudi buta yang ada di kota Madinah. Ketika Rasulullah meninggal, Sayyidina Abu Bakar datang kepada anaknya yaitu Sayyidatuna Aisyah di rumahnya dan berkata, "Wahai anakku, apa sunnah Rasulullah yang belum saya kerjakan?" Kemudian Sayyidatuna Aisyah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, "Wahai ayahku, ada satu sunnah yang Rasulullah yang belum engkau kerjakan." Bahwasannya ketika Rasulullah hidup, beliau selalu memberikan makan seorang Yahudi buta. Kemudian Sayyidina Abu Bakar bergegas dan datang kepada seorang Yahudi buta tersebut. Sedangkan seorang Yahudi buta ini selalu mencaci maki dan menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dia berkata Rasulullah itu penyihir. Kenapa dia harus menjadi nabi dan rasul? Dia tidak pantas menjadi nabi dan rasul. Begitu yang diucapkan, kata-kata yang diucapkan oleh seorang Yahudi buta tersebut. Kemudian Abu Bakar datang membawa makanan, kuah, daging dan roti. Kemudian memberikan makan kepada seorang Yahudi buta tersebut. Dan sedangkan Yahudi buta itu selalu mencaci maki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Yahudi buta tersebut heran. "Engkau bukan sahabatku yang selalu memberikan makan aku. Sahabatku itu selalu menasihatiku, bahkan kalau ada makanan yang keras, dia memasukkan ke mulutnya, kemudian melembekkan makanan tersebut dan memberikannya kepadaku. Sedangkan engkau tidak." Dia berkata kepada Abu Bakar, Abu Bakar memberikan makan tersebut tidak melembutkannya. Akhirnya langsung memberikan makan kepada Yahudi buta tersebut. Kemudian Abu Bakar mengatakan kepada Yahudi buta tersebut, "Iya, saya bukan sahabatmu. Sahabatmu yang memberikan makan engkau itu telah meninggal dunia 3 hari yang lalu." Kemudian Yahudi buta tersebut menangis sejadi-jadinya, dan berkata kepada Sayyidina Abu Bakar, "Dia adalah sahabatku yang terbaik. Bahkan keluargaku sendiri meninggalkanku di sini, tidak memberikan makan aku setiap hari." Kemudian Sayyidina Abu Bakar mengatakan kepada Yahudi buta tersebut, "Sahabatmu yang memberikan makan engkau itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Akhirnya Yahudi buta tersebut menangis dan menyatakan Islamnya kepada Rasulullah, kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Di sini kita bisa lihat bagaimana akhlak lemah lembutnya Nabi yang dicontohkan kepada seorang Yahudi buta tersebut. Maka hendaknya kita
sebagai umat Islam, umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mencontohi akhlak-akhlak dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim. Kita bisa mengetahui juga bagaimana akhlak tentang kesabaran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berdakwah, ketika beliau diutus menjadi nabi dan rasul dan berdakwah, menahan rasa sakit, hinaan dari kafir Quraisy. Bahkan ketika beliau berdakwah ke kota Taif, beliau dilempari batu sehingga bercucuran darah di kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pada saat itu ada malaikat yang berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, saya akan lemparkan gunung yang begitu besar ini kepada orang-orang yang ada di kota Taif yang telah mengganggumu ketika engkau berdakwah." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada malaikat tersebut, "Jangan engkau lemparkan gunung yang begitu besar kepada mereka. Karena kita tidak mengetahui, mungkin saja keturunan-keturunan mereka ada yang masuk Islam. Mungkin saja keturunan-keturunan mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala." Banyak sekali kisah-kisah dan contoh-contoh akhlak yang dicontohi oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang kita ketahui dari lemah lembutnya Nabi, kemudian kedermawanan Rasulullah, kesabaran Nabi. Ada juga dari ketawaduan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana rendah hatinya beliau ketika ada seorang perempuan yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah, ingin menyampaikan hajatnya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, "Engkau mau duduk di jalan mana di kota Madinah?" Kemudian perempuan tersebut mengatakan, "Saya mau duduk di tempat sini." Akhirnya Rasulullah datang kepadanya, kemudian menyelesaikan hajatnya. Inilah kerendahan hati yang bisa kita contohi dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara contoh juga bagaimana kerendahan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabatnya. Dengan berbahasa Arab beliau menyampaikan kepada para sahabatnya itu, "La tubalik fil madhi." Jangan kalian berlebihan dalam memujiku. Maksudnya berlebihan dalam memuji Nabi di sini adalah sampai menuhankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memuji Rasulullah kemudian berselawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sangat dianjurkan. Akan tetapi berlebihan sampai menuhankan Nabi itu sangat tidak dianjurkan. Sebagaimana yang dilakukan oleh kaum Nasrani dan Yahudi. Mereka memuji Sayyidina Isa alaihi salam sampai menuhankan Sayyidina Isa alaihi salam. Ini sangat tidak dianjurkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dianjurkan oleh Nabi adalah kita memuji kemudian bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu biha ashran." Barang siapa yang bersolawat kepadaku dengan satu kali solawat saja, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya 10 kali solawat. Arti salawat Allah di sini adalah rahmat Allah yang diturunkan kepada orang-orang yang bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita semua yang ada di tempat ini dan pemirsa TVRI di mana saja kalian berada mendapatkan rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Berkat kita bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu satu kali salawat saja. Bagaimana kalau kita bersalawat kepada Nabi bukan cuma satu kali, 10, 100, bahkan lebih daripada itu. Berapa rahmat Allah Subhanahu wa taala yang akan kita dapatkan. Karena seseorang yang masuk surganya Allah Subhanahu wa taala itu bukan karena dia mengandalkan amalan-amalannya, bukan karena dia sholat, bukan karena dia puasa, bukan karena dia haji, bukan karena dia zakat, tapi karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala? Hendaknya kita memperbanyak salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di hari kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini di bulan Rabiul Awal, bagaimana kita mengetahui kisah sejarawan menceritakan tentang hari kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak keajaiban-keajaiban yang terjadi di hari kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti padamnya api Majusi yang 1000 tahun tidak pernah padam. Kemudian runtuhnya 10 balkon istana Kisra. Kemudian runtuhnya gereja yang ada di Buhaira
Banyak sekali keajaiban-keajaiban yang Allah Subhanahu wa taala berikan ketika kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua ini Allah berikan adalah untuk kemuliaan dan keutamaan untuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau bukan karena Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menciptakan alam semesta ini. Laulaka ya Muhammad lama khuliqal alam. Kalau bukan karena engkau wahai Muhammad, tidak aku akan ciptakan alam semesta ini. Tidak akan ada surga dan neraka, tidak akan ada bumi dan langit, tidak akan ada malam Lailatul Qadar, tidak akan ada hari raya Idul Adha, tidak akan ada hari raya Idul Fitri. Semua itu berkat hari kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, hari kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih mulia daripada malam Lailatul Qadar. Karena kenapa? Wahai malam Isnin, apa yang telah menyapamu? Kamu begitu mulia, kamu begitu indah, kamu begitu harum. Tanpamu, hari-hari besar di dalam Islam itu tidak ada. Tanpa hari kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang saya jelaskan tadi, tidak akan ada malam Lailatul Qadar, tidak akan ada hari raya Idul Adha, hari raya Idul Fitri, tidak akan ada Fathu Makkah. Maka oleh karenanya itu, di hari kelahiran Nabi, di bulan hari kelahiran Nabi ini, hendaknya kita mempergunakan waktunya kita sebaik-baiknya untuk mencontohi Rasulullah SAW dalam perkataan, perbuatan, dan diamnya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita rahmat dan kasih sayangnya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan ini yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Habib atas penjelasannya. Sama-sama. Baik kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, tentunya Habib sudah menjelaskan bahwa Rasulullah SAW sangat dermawan dan suka berbagi dengan umatnya. Dan Habib juga menjelaskan bahwa baginda Rasulullah SAW mempunyai akhlak yang mulia. Maka ikutilah akhlak baginda Rasulullah SAW karena akhlak Rasulullah adalah akhlak yang terbaik. Baik, perbincangan kita cukup menarik dengan Habib, tetapi kita ikuti jedah berikut ini. Tetaplah di TVRI Sulawesi Tengah. TVRI, media pemersatu bangsa. Baik kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, kembali dalam program acara Mutiara Hikmah persembahan TVRI Sulawesi Tengah. Dan kembali kami membuka line telepon di 0451 452 414 bagi pemirsa yang ada di rumah yang ingin berinteraktif dengan Ustadz atau ingin bertanya pada materi kita sore hari ini di program acara Mutiara Hikmah persembahan TVRI Sulawesi Tengah dengan tema Rasulullah SAW sebagai uswatun hasanah bersama narasumber Al-Ustadz Al-Mukarram Ustadz Habib Ali Zainal Abidin Al-Habsyi SHMA. Baik, sebelum ke penelpon saya persilakan kepada ibu-ibu dari Majelis Taklim Permata Khairul Ummah. Tafadhol Bu, silakan. Sebutkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haja Sakinah dari Majelis Taklim Permata Khairul Ummah. Yang ingin saya tanyakan kepada Ustadz, apa dalil merayakan hari kelahiran Rasulullah? Demikian pertanyaan dari saya. Sekian. Baik, terima kasih Ibu Haja Sakinah. Saya persilakan lagi dari ibu-ibu Majelis Taklim Permata Khairul Ummah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Alfia. Perkenalkan Ustadz. Yang akan kami tanyakan, tadi sudah dibeberkan Ustadz keberkahan Rasulullah SAW. Ada sedikit yang kami tanyakan, keberkahan apa dari diri Rasulullah SAW? Mungkin ada rambutnya atau tangannya, itulah keberkahan dari diri Rasulullah SAW. Yang kedua, Rasulullah SAW lahir di bumi ini tentunya membawa syafaat. Jadi kita sebagai umat Islam seluruh dunia mengharap syafaat dari Rasulullah SAW. Tolong diberikan contohnya. Apa yang kita harus lakukan sehingga di hari kemudian nanti kita mendapat syafaat dari Rasulullah SAW. Sekian.
Ustadz, terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Ibu Sulfia ya? Ya, baik, terima kasih Bu. Ya, baik, kembali kami membuka line telepon di 0451 452 414 bagi pemirsa yang ada di rumah yang ingin berinteraktif dengan Habib atau ingin bertanya pada materi kita di sore hari ini di program acara Mutiara Hikmah Persembahan TVRI Sulawesi Tengah. Ya, halo, Assalamualaikum. Ya, halo, Assalamualaikum. Ya, halo, Assalamualaikum. Ya, halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya. Ya, baik, dengan Om Palu ya? Om Palu? Iya, Om Palu. Iya, Om Palu. Baik. Kalau di situ tadi akhlak yang mulia yang dilakukan oleh Nabi kita. Tentunya ini yang saya pertanyakan ini, bagaimana ini masuk akhlak yang mulia? Salah satu contoh kecil saja. Misalnya, kita ini habis sholat subuh. Kita habis sholat subuh. Begitu kita sholat subuh, kita mengaji menggunakan pemutaran suara. Apakah itu tidak mengganggu daripada misalnya masyarakat? Karena kita ini sholat, habis sholat subuh, mungkin kita mengaji, tapi tidak perlu menggunakan pemutaran suara. Barangkali apakah itu tidak mengganggu ketentramannya orang? Misalnya saya biasa sholat dulu, saya istirahat dulu. Karena dengan adanya mengaji menggunakan pemutaran suara, apakah itu yang dimaksud akhlak yang mulia? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Om Palu, sahabat saya juga ini. Terima kasih Om Palu. Ya baik Habib, kita jawab dulu barangkali pertanyaan dari Ibu Hajah Sakinah tentang Habib, apa dalil dari merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW? Ya, seperti apa dalilnya Habib? Tafadhol Habib. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi dalil merayakan Maulid baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita ketahui bahwasannya Maulud itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang lahir yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Maulid itu adalah hari kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa dalilnya? Dalilnya dalam Al-Qur'an yaitu kul bifadlillahi wa rahmatihi falyafrahu. Katakanlah bahwasanya dengan keutamaan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka bergembiralah kita. Ini adalah keutamaan rahmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalilnya dari hadis bahwasannya Rasulullah pernah ditanya tentang puasa hari Senin. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabatnya bahwasannya pada hari Senin itu saya berpuasa. Dengan berpuasa hari Senin ini bahwasanya Rasulullah bersyukur atas kelahirannya. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini yang paling pertama Allah ciptakan adalah cahaya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian cahaya tersebut berpindah dari sulbi Nabi Adam, Nabi Ibrahim, kemudian sampai kepada ayah dan ibunda baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini Rasulullah merayakannya dengan apa? Dengan berpuasa. Kita merayakannya dengan apa? Dengan berpuasa dan dengan membaca maulid-maulid yang dikarang oleh ulama-ulama kita. Para ulama-ulama kita, Habib ya. Naam, para ulama-ulama kita yang terdahulu atau yang sekarang. Bahkan dalam maulid itu bukan cuma hanya pujian. Ada doa, kemudian ada sejarah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di buku Maulid itu kita diajarkan juga bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena memang di zaman Nabi pujian-pujian dan solawat itu sudah disampaikan oleh sahabatnya dan keluarganya. Waktu itu Hasan bin Sabit menyampaikan pujian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah diam dan tersenyum. Ini menunjukkan bahwasannya pujian tersebut adalah dibolehkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dalilnya adalah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada hari kelahirannya. Terima kasih. Iya. Baik Habib. Kemudian dari Bunda yang dari Majelis Taklim ya, Permata Khair Ummah.
Kemudian ada keberkahan apa yang ada pada diri Rasulullah ini? Apakah mungkin dari rambutnya atau tangannya atau seperti apa itu, Habib? Yang perlu dari kita cermati dari keberkahan Rasulullah. Kemudian yang berikutnya kita melihat bahwa Rasulullah SAW ini memberikan syafaat kepada kita manusia. Jadi Bunda bertanya, contoh apa yang kita dapat lakukan untuk mendapatkan syafaat baginda Rasulullah SAW? Tafadhol Habib. Jadi saya kira keberkahan-keberkahan baginda Nabi besar Muhammad SAW itu sangat banyak sekali. Bahkan di zaman baginda Nabi besar Muhammad SAW, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. para sahabatnya itu biasanya kalau Rasulullah SAW itu habis gunting rambut, mereka itu berebut untuk mengambil rambut Rasulullah SAW. Bahkan ada sahabat Nabi ketika di kota Madinah, Rasulullah SAW itu keluar keringat, sehingga keringatnya Rasulullah SAW itu diambil dan dia taruh di botol, dia jadikan minyak kasturi. Masya Allah. Dan begitu keringat, harumnya ya, begitu Habib. harumnya, dan keringat Rasulullah SAW ini sangat harum sekali. Jadi semua apa yang ada di dalam diri Rasulullah itu semua dijadikan keberkahan oleh para sahabatnya. Dan keberkahan dari diri Rasulullah SAW tersebut seperti kemudian sandalnya beliau, kemudian pedangnya, kemudian rambutnya, itu ada sampai sekarang disimpan di museum-museum seperti di Turki. Biasanya di Indonesia dibawa itu rambut Masya Rasulullah. Saya pernah satu kali waktu di Yaman mencium rambut Rasulullah Allahumma shalli wa SAW. sallim. Walaupun tidak secara langsung, tapi dia ditutup seperti itu, saya cium dari luar. Jadi masih disimpan sampai sekarang, peninggalan-peninggalan Nabi. Kemudian bagaimana caranya kita mendapatkan syafaat baginda Habib, Nabi besar baginda. Muhammad SAW? Allahumma shalli wa sallim. Saya kira caranya kita mendapatkan syafaat Rasulullah SAW adalah memperbanyak salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Karena Rasulullah SAW bersabda, orang yang paling dekat di hari kiamat nanti denganku adalah orang yang paling banyak bersalawat kepadaku. Dan salawat ini adalah amalan yang paling agung yang Allah Subhanahu wa taala khususkan untuk umat baginda Nabi besar Muhammad SAW. Allah itu menyuruh kita salat, Allah tidak salat. Allah menyuruh kita puasa, Allah tidak puasa. Allah menyuruh kita zakat, Allah tidak zakat. Tapi Allah menyuruh kita bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, dan Allah pun melakukannya. Disebutkan dalam Al-Quran, Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya yusalluna. Yusalluna di sini kalau dalam ilmu nahwu dan sharaf, dia menggunakan fi'il mudhari. Artinya bukan yang sudah lampau Allah bersalawat kepada Rasulullah. Artinya Allah sedang dan terus akan bersalawat kepada Rasulullah SAW. Karena kenapa? Karena Rasulullah SAW itu adalah kekasih Allah Subhanahu Wa Taala yang paling Allah cintai dan kasihi. Bahkan para nabi sebelum Rasulullah SAW seperti Nabi Musa dan nabi-nabi yang lain ingin menjadi umat baginda Nabi besar Muhammad SAW. Maka kita sudah menjadi umat baginda Nabi besar Muhammad SAW, khususnya di bulan Maulid ini. Jangan sia-siakan waktu kita untuk melakukan hal-hal yang sepele. Hendaknya kita membasahi lidah kita untuk terus bersalawat kepada Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW bersabda, Al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang yang paling pelit, kata baginda Nabi besar Muhammad SAW, jika disebutkan namaku, dia tidak mau bersalawat kepadaku. Jadi jika kita ingin mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad SAW, hendaknya kita memperbanyak salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dan ketika disebutkan nama baginda Nabi besar Muhammad SAW, hendaknya kita bersalawat kepada Rasulullah SAW, agar kita tidak digolongkan orang-orang yang paling pelit, kata baginda Nabi besar Muhammad SAW. Kemudian, a'maluna bainal qabuli wa raddiha illa salata 'alan nabi. Amal-amal kita ini di antara diterima dan ditolaknya, kecuali bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Bahkan jika orang bersalawat kepada Rasulullah SAW dalam keadaan riya, maka Allah Subhanahu Wa Taala tetap akan menerima salawatnya. Karena kenapa?
Allah Subhanahu wa taala memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekian, terima kasih. Iya. Ya. Baik Habib, kemudian dari Om Palu sahabat saya ini Iya. dari Ulu Jadi tentang akhlak mulia yang harus kita contohi, yaitu akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini mungkin berkaitan dengan masalah pengeras suara ini. Iya. Mungkin ada pro dan kontra seperti apa ketika kita mencontohi Rasulullah, sifat-sifat Rasulullah, mungkin mengaji, bersolawat, tetapi menggunakan pengeras suara. Apakah perlu ada pembatasan atau seperti apa menurut Habib ini supaya bisa mencontohi pribadi Rasulullah yang mendakwakan Islam itu mungkin dengan nilai-nilai yang rahmatan lil alamin? Tentunya tidak ada pro dan kontra seperti itu, Habib. Tafadhol. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasannya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Sesungguhnya kami tidak mengutusmu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali memberikan kasih sayang rahmat bagi alam semesta. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bukan hanya memberikan rahmat dan kasih sayang kepada manusia, hewan dan lain sebagainya, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan rahmat dan kasih sayang kepada alam semesta. Bahkan bukan hanya untuk muslim, untuk non muslim juga. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man adza dhimmiyan fa ana khasmuhu khasamtuhu yaumal qiyamah." Barang siapa yang mengganggu kafir zimmi. Kafir zimmi di sini artinya orang Nasrani seperti yang ada di Indonesia. Ada banyak agama seperti Hindu, Buddha, Konghucu, kemudian Katolik, Nasrani dan lain sebagainya. Iya, Habib. Kita hidup berdampingan damai dan mereka sebangsa dan setanah air. Karena mereka adalah orang-orang non-muslim, orang-orang kafir yang hidup berdampingan damai dengan orang muslim. Sehingga Nabi mengatakan, barang siapa yang mengganggu mereka, saya akan memusuhinya. Dan saya akan memusuhinya hari kiamat. Inilah bagaimana diajarkan Rasulullah SAW. Toleransi itu bukan hanya kepada muslim, tapi kepada non-muslim juga. Habib. Ya, Iya. Masya Allah. Saya kira garis secara umumnya seperti itu. Gitu, Ya, jadi perlu saling pengertian mungkin Habib ya. saling Ya, pengertian. ya. Baik, terima kasih Habib atas penjelasannya. Baik kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, kembali kami membuka line telepon di 0451 452 414 bagi pemirsa yang ada di rumah yang ingin berinteraktif dengan Habib atau ingin bertanya pada materi kita sore hari ini di program acara Mutiara Hikmah persembahan TVRI Sulawesi Tengah dengan tema Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai uswatun hasanah bersama narasumber Al-Ustadz Al-Mukarram Ustadz Habib Ali Zainal Abidin Al-Habsyi SHMA yang merupakan dosen Universitas Al-Khairat dosen Universitas Al-Khairat atau Unisa Palu. Ya baik, sebelum kita ke penelpon, saya persilakan untuk ibu-ibu dari Majelis Taklim Permata Khairul Ummah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Sutarti dari Majelis Permata Khairul Ummah. Saya ingin bertanya sama Ustadz bagaimana cara bersalawat yang benar pada Rasulullah SAW. Sekian dan terima kasih. Ya baik, terima kasih Ibu Sutarti ya. Ya terima kasih banyak. Silakan, saya persilakan lagi. Satu lagi. Ya baik, mungkin dijawab dulu Habib sebelum kita ke Ibu Majelis Taklim tentang dari Ibu Sutarti tentang sholawat yang benar ini seperti apa Habib, untuk lebih diperjelas lagi untuk mendekatkan diri kepada baginda Rasulullah SAW. Jadi sebagaimana yang kita ketahui bahwasannya bersolawat itu artinya berdoa. Jadi solawat Allah itu rahmat. Solawatnya malaikat itu istighfar. Solawatnya manusia itu adalah doa. Sebaik-baik solawat itu adalah solawat Ibrahimiyah. Karena ada dalilnya dari baginda Nabi besar Muhammad SAW yang berbunyi, Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala Sayyidina Muhammad. Kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala Sayyidina Ibrahim. Wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Kemudian solawat-solawat yang lainnya saya kira tidak menjadi masalah, karena itu sangat bagus untuk kita baca. Selain solawat Ibrahimiyah seperti solawat Munjiat, solawat Tibiyah, solawat Nariyah, dan solawat-solawat yang lain. Jadi Habib banyak bentuk-bentuk solawat Habib ya? Iya, Masya Allah. banyak sekali bentuk-bentuk solawat. Karena bentuk-bentuk solawat itu adalah semuanya doa yang kita panjatkan dengan membersamai doa kita dengan bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Karena doa kita ini
tertahan di antara langit dan bumi, tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita membersamai doa kita dengan bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli otomatis doa itu langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau diijabah secara cepat ataupun lambat tergantung rasa baik sangka kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada di atas segala sesuatu selain kita baik sangka kepada Allah dan baik sangka kepada manusia. Jangan kita, misalnya kita sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersolawat kepada Rasulullah, kemudian ada rasa di dalam hati kayak, kenapa doa saya ini belum diijabah? Ya, Padahal saya sudah tidak diterima, sholawat, Habib, jangan-jangan tidak diterima. Ini berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak tahu, mungkin doa kita yang kita inginkan itu Allah lebih tahu mana yang terbaik buat kita. Sehingga Allah dengan menggantinya dengan sesuatu yang baik selain itu. Atau mungkin agak lama Allah balasnya. Tapi di akhir endingnya, ibaratnya endingnya itu, kita akan dapatkan sesuatu yang baik dan bagus. Yang kita tidak sangka-sangka kita akan terima. Sebagaimana Syekh Mutawalli Sya'rawi berkata, "Idza akhadallahu minka ma lam tatawaqqa diya'ahu, fasawfa Allahu yu'tika ma lam tatawaqqa tamallukahu." Jika Allah Subhanahu wa taala mengambil sesuatu yang engkau tidak sangka-sangka akan hilang, sesuatu ini kau tidak sangka-sangka akan hilang, Allah mengambilnya. Nanti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadamu sesuatu yang tidak engkau sangka-sangka akan terima. Jadi inna ma'al usri yusra. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya dengan kesusahan itu akan datang kemudahan. Kemudahan itu dengan apa? Dengan bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau tanpa Nabi kita tidak ada di muka bumi ini. Baik, itu saja, terima kasih. Ya, baik, terima kasih Habib atas penjelasannya. Baik kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, perbincangan kita cukup menarik dengan Habib, tetapi kita ikuti jedah berikut ini. Tetaplah di TVRI Sulawesi Tengah. TVRI, media pemersatu bangsa. Baik kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, kembali dalam program acara Mutiara Hikmah persembahan TVRI Sulawesi Tengah, dan kembali kami membuka line telepon di 0451 452 414 bagi pemirsa yang ada di rumah yang ingin berinteraktif dengan Ustadz atau ingin bertanya pada materi kita sore hari ini di program acara Mutiara Hikmah persembahan TVRI Sulawesi Tengah dengan tema Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai uswatun hasanah bersama narasumber Al-Ustadz Al-Mukarram Ustadz Habib Ali Zainal Abidin Al-Habsyi SHMA. Baik, sebelum kita ke penelpon, saya persilakan kepada ibu-ibu dari Majelis Taklim Permata Khairul Ummah. Tafadhol, Bu. Sebutkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Masni Lanena dari Majelis Taklim Permata Khairul Ummah. Yang kami tanyakan di sini, bagaimana uswatun hasanah itu sendiri. Ya, bagaimana tentang uswatun hasanah? Ya. Baik, terima kasih Bunda. Baik, mungkin satu lagi dari ibu-ibu Majelis Taklim Permata Khairul Ummah. Silakan. Sebutkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan yang diberi kepada kami yang ingin, nama saya Ya, baik, Bunda. Bu Femi Farida dari Majelis Taklim Permata Khairul Ummah. Yang ingin saya tanyakan di sini Ustadz, maaf saya memang masih belajar ini Ustadz. Ya, baik, Bunda. Silakan. Mungkin Ustadz sudah tahu kalau saya bilang saya masih belajar. Yang ingin saya tanyakan di sini Ustadz, kapan waktunya berselawat yang baik? Apakah ada waktu-waktunya atau kita bisa saja kapan yang bisa kita kerjakan? Itu saja yang saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Farida atas pertanyaannya. Mungkin dijawab dulu Habib.
Ya, dari bunda kita tentang bagaimana uswatun hasanah itu yang mungkin ada pada diri Rasulullah yang mungkin bisa kita contohi sebagai seorang muslim dan muslimat. Tafadhol. Jadi sebagaimana yang kita ketahui bahwasannya uswatun hasanah itu adalah suri tauladan yang baik. Jadi kita mengikuti suri tauladan yang baik dari baginda Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma shalli wa sallim wa barik Bukan cuma dari perbuatan beliau, tapi dari perkataan dan takrir beliau. Karena sunnah itu adalah semua yang diambil dari Rasulullah SAW, baik perkataan, perbuatan maupun diamnya Nabi. Maksud diamnya Nabi ini itu adalah takrir. Seperti misalnya, sebagaimana yang saya jelaskan tadi, bahwasannya ada sahabatnya beliau yang bernama Hasan bin Sabit memuji Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah diam dan tersenyum. Ini menandakan bahwasannya pujian tersebut diperbolehkan oleh beliau. Dan kemudian apalagi contohnya? Contohnya seperti sahabat beliau yang bernama Khalid bin Walid. Khalid bin Walid ini makan biawak. Jadi biawak yang ada di Indonesia sama yang ada di Arab beda ya Habib ya. Kalau yang di Indonesia kan hidup di dua alam. Iya. Kalau yang di Arab sana kan hidup di satu alam. Satu alam saja Habib. Nah, jadi itu Khalid bin Walid makan, kemudian disaksikan oleh Nabi. Nabi tidak marah dan diam. Ini menunjukkan bahwasannya itu adalah boleh. Kemudian masalah berdagang juga. Berdagang ini dilakukan oleh para sahabat Nabi. Seperti Sayyidina Utsman, sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya Sayyidina Utsman ini adalah seorang sahabat Nabi yang menikahi putri Rasulullah, dan beliau adalah saudagar yang sangat kaya, memberikan hampir semua hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Bahkan kalau kita misalnya umroh ke Madinah itu sampai sekarang ada namanya sumur wakaf Sayyidina Utsman. Masya Dan Allah. di sekelilingnya itu ada ladang kurma, sehingga ada hotelnya yang difungsikan dari ladang kurma, penghasilannya itu untuk membangun hotel milik Sayyidina Utsman Dari hasil ladang dari hasil ladang kurma itu. Masya Allah. Nah, jadi berdagang ini adalah sunnah takririyah yang ditunjukkan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Rasulullah diam, artinya hal tersebut boleh. Jadi kita uswatun hasanah itu bukan cuma diikuti oleh perbuatan Nabi, tapi perkataan dan takrirnya beliau. Kemudian pertanyaan terakhir. Ya, baik Habib. Kemudian dari Ibu Farida tentang kira-kira ini Habib, kapan waktu-waktu yang tertentu yang mungkin mustajab untuk bersolawat atau tidak ditentukan untuk bersolawat ini Habib? Tafadhol Habib. Ada waktunya seperti apa untuk bersolawat? Mungkin yang langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, atau mungkin bisa saja hari yang tidak ditentukan, sehari-hari mungkin bisa, atau mungkin ada hari-hari tertentu, mungkin hari Kamis atau malam Jumat. Tafadhol Ustaz. Jadi saya pernah bertanya sama guru saya. Jadi walaupun kita bisa memahami tentang dalil dari Al-Quran hadis tentang waktu-waktu bersolawat, kemudian jumlah-jumlah salawat yang kita baca. Kemudian saya bertanya langsung kepada beliau, dan beliau mengatakan bahwasannya paling bagusnya solawat itu adalah bagaimana kita ketika bersolawat adalah kita merindukan Nabi. Masya Allah. Ibaratnya seperti misalnya kita mau tidur, sebelum tidur kita makan banyak, kemudian mau tidur kita tidak minum air, akhirnya pasti mimpinya minum air. Begitu juga kita berselawat kepada Rasulullah. Bagaimana kita berselawat kepada Rasulullah agar selawat kita itu bagus di waktu manapun, mau tengah malam, mau pagi. Bagaimana kita menghadirkan hati kita, kerinduan kita kepada Rasulullah SAW dengan berselawat kepada beliau. Karena niat ini ketika berselawat itu sangat penting. Karena niat mukmin itu lebih baik daripada amalannya, dan amalan seorang munafik itu lebih baik daripada niatnya. Karena karena semua amal perbuatan itu tergantung niatnya. Jadi jika kita niat yang bagus
berselawat kepada Rasulullah SAW, maka ijabah dari Allah Subhanahu wa taala itu akan lebih cepat. Berbeda dengan orang yang berselawat itu biasa-biasa saja. Walaupun misalnya orang berselawat biasa-biasa saja atau ria, tetap akan diterima oleh Allah karena itu kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Rasulullah SAW. Tapi lebih bagus lagi kalau kita selawat kepada Rasulullah SAW itu menghadirkan hati kita dengan kerinduan kepada Rasulullah SAW di waktu apapun. Tapi paling bagusnya juga habis sholat 5 waktu atau di waktu-waktu mustajab, seperti ketika turunnya hujan, habis azan, Masya Allah. dan lain-lain. Saya kira itu jawabannya. Terima kasih Ustaz. Ya, ya baik Habib. Kemudian kita melihat kegiatan Maulid biasa itu disemarakan dengan adanya telur-telur, Habib. Telur-telur, ini. Ya, apakah ini kan termasuk budaya juga? Apakah tidak? Apakah sesuai budaya Islam dengan melihat adanya kegembiraan kita menyambut Maulid Nabi Muhammad SAW ini dengan telur-telur tersebut? Iya. Apakah tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam atau mungkin diperbolehkan? Tafadhol. Saya kira tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam, karena memang Islam mengatur bahwasannya adat istiadat dan budaya yang tidak bertentangan dalam syariat itu adalah sesuatu yang dianjurkan dalam Islam. Bahkan bukan cuma Maulid, seperti tahlil misalnya. Karena di dalam tahlil dan acara maulid itu orang berbondong-bondong melakukan silaturahmi, kemudian memberikan sebagian hartanya di situ, bersedekah. Ini semua adalah sesuatu amalan-amalan yang sangat baik. Bahkan tidak sedikit ulama-ulama yang mengatakan bahwasannya menginfakkan harta untuk membuat suatu acara maulid itu adalah sesuatu amalan yang agung. Ya, jadi Habib, telur ini termasuk niat berbagi Habib ya? Iya. Berbagi juga, Masya Allah. Saya kira memberikan telur, kemudian budaya-budaya yang lain yang dilakukan oleh masyarakat. Mungkin, Habib, ya? Iya. Ketika acara maulid, itu semua yang tidak bertentangan dengan syariat, bahkan dianjurkan. Karena di situ orang melihat bagaimana berbagi, bersedekah. Karena amalan sedekah ini sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena kebaikan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 10 kali lipat. Kemudian 700 kali lipat dan tidak terbatas. Bahkan orang yang sudah meninggal, itu disebutkan dalam Al-Quran, pengen dibangkitkan lagi untuk bersedekah. Masya Allah. Jadi kita yang masih hidup. Jadi Habib, luar biasanya sedekah ini Habib, Masya Allah. Iya, sangat luar biasa sedekah ini. Jadi orang yang sudah meninggal, yang ada di alam barzah sekarang, itu pengen dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya bersedekah. Makanya ketika diadakan acara-acara maulid, setidaknya kita berbagilah sedikit harta kita untuk mereka. Karena kita tidak tahu kapan ajal ini, kematian ini akan datang. Sehingga kita persiapkan kematian itu dengan banyak bersedekah. Berbagi, itu adalah menjalin hubungan kita dengan manusia. Bukan hubungan kita dengan Allah saja, tapi kita menjalin hubungan juga dengan manusia. Ya, baik Habib. Baik, terima kasih. Ya, baik Habib, perbincangan kita cukup menarik pada sore hari ini. Sebelum kita mengakhiri segmen Mutiara Hikmah pada sore hari ini, mungkin Habib bisa memberikan closing statement atau kesimpulan dari materi-materi yang sudah disampaikan oleh Habib. Tafadhol Habib. Baik. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasannya Maulid itu adalah hari lahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim. Kalau Maulud itu adalah hari kelahiran, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lahir. Jadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini lahir, 10 tiang yang ada di istana Kisra itu runtuh. Kemudian api yang 1000 tahun tidak pernah padam, api Majusi itu padam. Kemudian gereja Buhaira runtuh. Kemudian banyak sekali keajaiban-keajaiban yang terjadi ketika lahirnya Rasulullah SAW. Bahkan ketika ibunya baginda Nabi besar Muhammad SAW mengandung Rasulullah dan melahirkannya, itu melahirkan Rasulullah dalam keadaan mudah. Karena yang dilahirkan oleh ibu Nabi ini adalah makhluk yang paling mulia dan paling sempurna. Masya Allah. Dari bentuk akhlaknya dan fisiknya.
Kita belum bercerita tentang fisik Rasulullah seperti apa. Jadi fisiknya Nabi itu sangat luar biasa sekali. Bahkan sahabat menceritakan seakan-akan matahari itu berjalan di muka Nabi. Kalau beliau berjalan dengan orang yang tinggi, beliau tidak tinggi. Dengan orang yang pendek, beliau tidak pendek. Jadi seimbang. Kemudian Rasulullah itu sangat bersinar. Bahkan salah seorang sahabat menceritakan bahwasanya Nabi itu ketika dia lagi sedang asyik melihat bulan purnama yang begitu indah. Kemudian tiba-tiba lewat Rasulullah SAW. Tiba-tiba pandangannya itu teralihkan kepada Rasulullah SAW. Saking indahnya dan bercahayanya Rasulullah SAW. Bahkan para sahabat Nabi itu tidak mampu untuk mengungkapkan bagaimana keindahan dari bentuk fisik Rasulullah SAW. Bahkan beliau punya keringat bisa dijadikan minyak wangi. Masya Allah. Kemudian rambutnya, semuanya itu bisa dijadikan keberkahan oleh para sahabat dan umat baginda Nabi besar Muhammad SAW. Amin, amin. Karena Rasulullah adalah makhluk yang paling mulia, makhluk yang paling agung, makhluk yang paling sempurna yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Tidak ada yang lebih sempurna daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jika kita menyebutkan nama Rasulullah itu akan turun rahmat. Kita menyebutkan nama-nama orang soleh misalnya seperti guru tua Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Itu akan turun rahmat. Seperti ulama-ulama yang lain. Apalagi kita menyebutkan nama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu pasti Allah akan memberikan rahmat kepada kita. Karena Rasulullah SAW itu adalah sebaik-baik makhluk yang Allah ciptakan. Amin, amin. Semoga kita mendapatkan keberkahan, rahmat, kasih sayang, inayahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita selalu mencintai dan bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Amin, amin ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na bi barakatihim wa hadina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu abduka wa nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarri ma sta'adzaka minhu abduka wa nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa antal musta'an wa 'alaikal balagh wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Habib atas penjelasannya dan doanya. Sama-sama. Baik kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, tentunya Habib sudah menjelaskan bahwa Maulid adalah kelahiran Rasulullah SAW sebagai rahmat bagi alam semesta. Dan Habib juga menjelaskan bahwa ikutilah akhlak baginda Rasulullah SAW. Insya Allah kita akan menjadi makhluk yang terbaik di dunia maupun di akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian Mutiara Hikmah pada sore hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Al-Ustadz Al-Mukarram, Ustadz Habib Ali Zainal Abidin Al-Habsyi, SHMA. Terima kasih Habib sudah hadir di studio kami. Insya Allah kapan-kapan kami undang kembali Habib. Syukron. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu dari Majelis Taklim Permata Khairul Ummah, Kelurahan Lolu, Kecamatan Palu Timur. Terima kasih ibu-ibu sudah hadir. Ya, insya Allah kapan-kapan kami undang kembali. Akhirnya saya Bambang Abu Julu dan seluruh kerabat kerja TVRI Sulawesi Tengah mengucapkan banyak terima kasih. Insya Allah kita akan berjumpa lagi pada program Mutiara Hikmah pekan depan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih telah hadir.